Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan penghitungan rata-rata pada data bergolong. Sebelumnya saya sudah menginformasikan atau menyampaikan terkait dengan perhitungan data rata-rata atau mean pada data tunggal. Pada data bergolong ini bisa saja terjadi dalam perhitungan rata-rata. Misalnya, berapakah rata-rata usia mahasiswa pasca sarjana di lingkungan IFKIP Universitas Riau tahun ajaran 2021 hingga 2022 pada semester genap. Data seperti tampak di layar, di mana di sini tampak data bergolong terkait dengan usia. Kemudian masing-masing data bisa kita lihat di kolom F. Ini bermakna bahwa pada rentang usia 25 hingga 27 ada 3 orang. Demikian misalnya pada usia 37 hingga 39 ada 7 orang. Keseluruhan data ada 55 orang. Pertanyaannya, berapakah usia rata-rata? Untuk menjawab itu, kita bisa menggunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma Fx per sigma F. Pada data ini, khususnya kolom X, sifatnya bergolong. Oleh sebab itu, kita harus mencari nilai tengah atau data tengah. Pada data 25 hingga 27 memiliki 3 interval, yaitu 25, 26, 27. Maka nilai tengahnya adalah 26. Demikian juga pada data 28 hingga 30 memiliki nilai tengah 29. Demikian selanjutnya. Setelah data tengah kita temukan, maka kita tinggal melakukan perkalian antara F dan X. Kita gunakan sama dengan, kemudian kita sorot masing-masing data F kali data X, kemudian enter. Selanjutnya kita ulang, 8 kali 29, enter. Data secara otomatis kita dapati. Untuk mempercepat kerja, kita tinggal tarik. Selanjutnya, kita harus mencari data sigma Fx. Kita bisa menggunakan rumus sum. Sum, buka kurung, kemudian sorot seluruh data yang akan kita cari jumlahnya. Lalu enter. Setelah data kita temukan, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus 1832, kemudian bagi 55. Kita hitung secara cepat dengan menggunakan sama dengan, lalu kita sorot 1832 bagi 55, enter.
maka kita mendapati rata-rata usia mahasiswa sarjana yaitu 33,31. Lalu kita bisa juga melakukan pengujian pada cara yang lain, yaitu melalui deviasi berkode. Caranya adalah kita menggunakan rumus yang sedikit berbeda dari cara pertama, yaitu X rata-rata sama dengan X tengah tambah sigma FD per sigma F kali interval atau I. Untuk mendapatkan data masing-masing yang ada di rumus ini, maka kita harus mengisi data yang ada di kolom yang tersedia. Untuk nilai X tengah, kita ambil data di atas karena kita akan melakukan pengujian apakah rata-ratanya benar. Selanjutnya, pada kolom D atau deviasi, maka kita menganggap bahwa pada kolom tertentu tidak ada penyimpangan dan peletakan kolom itu tidak ada standar khusus. Kita bisa melakukan sesuka hati. Misalnya, kita tempatkan saja tidak ada penyimpangan pada data 28 hingga 30. Yaitu bagian ini kita letakkan angka 0. Oke. Selanjutnya untuk ke atas kita buat -1, ke bawah genap 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lakukan perkalian, sorot kali sorot lagi, enter. Kita ulang lagi, sorot kali sorot, enter. Oke, kita tinggal tarik. Untuk data merah ini atau kolom berwarna merah ini harus kita cari jumlahnya menggunakan rumus sum. Lalu kita sorot, enter. Di sini kita sudah selesai mengisi kolom sehingga kita bisa mengisi ke dalam formula. Untuk XT-nya atau nilai tengah ini 29. Kita tinggal tulis saja. 29 itu didapat berdasarkan deret angka 0 yang telah kita berikan, bahwa di deret ini tidak ada penyimpangan. Kemudian FD-nya 79, F 55, interval 3. Kita coba lakukan perhitungan menggunakan Excel. Sama dengan buka kurung, kita sorot data 29 tambah buka kurung 79 per 55, kemudian tutup kurung kali 3. Kita tulis saja secara manual, tutup kurung, enter. Hasilnya pun kita dapati 33,31. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita mengganti posisi 0 itu akan sama hasilnya? Kita bisa melakukan pengujian kembali. Kita tempatkan
0 dideret 40 hingga 42. 0 yang kita ganti hanya kolom ini saja. Rumus akan secara otomatis mengikuti. Ini sudah kita dapatkan datanya. Kemudian di sini kita harus cermat melihat bahwa XT-nya adalah 41, bukan lagi 29. Ini 41, kemudian sigma FD min 141, sementara data yang lainnya sama. Kita lakukan penyorotan pada data 41. Enter. Juga hasilnya sama. Cara ini bisa melakukan pengujian pada perhitungan yang pertama, yaitu menguji hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma Fx per sigma F. Barangkali ini sharing kita kali ini, semoga memberikan manfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.